Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes, serta akan sedikit menjelaskan mengenai ranah-ranah yang ada dalam asesmen pembelajaran. Materi ini ada pada mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman PhD dengan SKS sebanyak 2 SKS yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7.00 sampai 8.40. Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. PowerPoint ini disusun oleh kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri Fatlina Hijrianti dengan NIM K84224 dan saya Desi Nurfianti dengan NIM K84211 beserta Pak Abdul sebagai dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami perbedaan antara asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes. Yang kedua, memahami ranah asesmen kognitif. Yang ketiga, memahami ranah asesmen afektif. Dan yang terakhir, memahami ranah asesmen psikomotorik. Yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai perbedaan antara tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Kemudian mengenai ranah asesmen yaitu simulasi kognitif, ranah asesmen simulasi afektif, dan ranah asesmen simulasi psikomotorik. Di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Yang pertama pada aspek sasaran. Sasaran penilaian yaitu siswa, sasaran asesmen siswa, guru, dan sekolah, sasaran pengukuran siswa, sasaran tes siswa. Dari aspek bentuk, penilaian tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Bentuk asesmen, data penugasan, bentuk pengukuran, angka atau skor, bentuk tes, serangkaian tugas. Dari aspek jenis penilaian, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jenis asesmen, asesmen formatif, asesmen sumatif. Jenis pengukuran, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis tes, kuis, pilihan ganda. Dari aspek unit analisis penilaian, proses dan hasil belajar siswa. Unit analisis asesmen, proses, hasil, dan kemajuan belajar siswa. Unit analisis pengukuran, kemampuan siswa. Unit analisis tes, kemampuan siswa, minat, sikap, dan motivasi. Dari aspek instrumen penilaian, tes, non-tes, daftar cek, skala rentang. Instrumen asesmen, daftar pertanyaan. Instrumen pengukuran, survei statistik. Instrumen tes, pertanyaan. Dari aspek waktu penilaian setelah pembelajaran, waktu asesmen setahun 1-2 kali, waktu pengukuran pada periode tertentu, dan waktu tes akhir semester. Dari aspek manfaat penilaian, menilai proses dan hasil belajar siswa. Manfaat asesmen, membandingkan kinerja antar individu. Manfaat pengukuran, mengetahui kuantitas dari sesuatu. Dan manfaat tes yaitu memberikan informasi mengenai aspek psikologis. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai ranah asesmen simulasi kognitif. Yang termasuk pada simulasi kognitif dalam asesmen pembelajaran yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Contoh dari pengetahuan adalah mengemukakan arti, mendeskripsikan sesuatu. Selanjutnya ada pemahaman. Seseorang dikatakan memahami apabila dia mampu membangun pengertian dari pesan pembelajaran dalam bentuk komunikasi lisan, tulis, maupun gambar. Contoh dari pemahaman adalah mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menggunakan suatu prosedur pada situasi baru yang disediakan. Contoh dari aplikasi yaitu melakukan percobaan dan merancang strategi.
Selanjutnya ada analisis. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk mengurai suatu material menjadi bagian-bagian penyusunnya dan dapat menentukan bagaimana masing-masing bagian berhubungan satu sama lain untuk membangun suatu struktur atau untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari analisis yaitu merumuskan masalah. Kemudian ada sintesis. Sintesis merupakan proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Contoh dari sintesis adalah membuat desain, menciptakan produk baru. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan berdasarkan pada kriteria atau standar. Contoh dari evaluasi adalah memilih solusi yang lebih baik dan membahas suatu kasus. Selanjutnya terdapat ranah asesmen dalam simulasi afektif. Yang pertama ada penerimaan atau receiving. Pada penerimaan ini diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Contohnya sifat disiplin wajib ditegakkan dan sifat malas harus disingkirkan. Kedua, responding. Siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Contohnya siswa memiliki hasrat untuk mempelajari lebih jauh ajaran tentang kedisiplinan. Selanjutnya ada following. Diharapkan siswa dapat menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Contohnya, tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri siswa untuk berlaku disiplin, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya ada organizing. Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan atau memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Contohnya, siswa mendukung penegakan kedisiplinan di sekolah. Selanjutnya, internalization. Siswa menggunakan suatu nilai untuk mengendalikan perilaku secara konsisten. Contohnya, menanamkan kebiasaan untuk selalu menghormati guru di sekolah. Yang terakhir, improvisation. Suatu aktivitas yang bertujuan inovasi untuk perkembangan pembelajaran dengan tujuan lebih baik dan berkualitas. Contohnya, pembelajaran dengan metode game. Ranah yang terakhir dalam asesmen pembelajaran yaitu simulasi psikomotorik. Simulasi psikomotorik yang pertama ada gerak refleks. Gerak refleks merupakan tesis dari semua perilaku bergerak, respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya, mengupas mangga menggunakan pisau. Yang kedua ada gerakan dasar. Gerakan yang muncul tanpa latihan tetapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. Contohnya membungkuk, merentang, mendorong, dan menarik. Yang ketiga ada perseptual, video, audio, motorik. Gerakan yang sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Contohnya menulis alfabet, mengulangi pola gerak tarian. Fisik yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan belajar sehingga akan meningkat dari gerakan yang sederhana hingga rumit. Contohnya berlari dan mengangkat beban. Yang kelima ada ekspresi. Ekspresi yaitu gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan, gerakan yang terampil dan efisien dan indah. Contohnya melukis dan menari. Yang terakhir ada interpretasi. Gerakan atau tindakan yang dicapai dibandingkan dengan acuan dan kriteria yang sudah ditetapkan atau dapat dikatakan seseorang sudah melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya melukis. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa pertanyaan berupa refleksi yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, apa saja hal baru dan menarik yang Anda pelajari hari ini? Kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan? Dan yang terakhir, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji materi ini, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan pada materi ini. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai asesmen pembelajaran. Ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.